Oke, sekarang kita akan membahas tentang uh, formula untuk melakukan approximation, ya, approximation formula. Kita ingat kembali bahwa jika kita memiliki fungsi fxy, maka turunan f terhadap x itu sama dengan fx, di mana kita menggeser x di saat y-nya konstan. Sedangkan turunan f terhadap y itu sama dengan kita misalnya kita coba lakukan fy-nya itu sama dengan fungsinya itu diturunkan terhadap y, fxy-nya, dengan x-nya kita anggap sebagai konstan. Nah, Nah, jika kita rubah x, maka ini x ditambah delta x, dan y itu sama dengan berubah menjadi y plus delta y. Maka z f, y f x y itu, maka delta z itu sama dengan secara kita bisa aproksimasi sama dengan fx dikalikan delta x ditambah fy dikalikan delta y. Nah, fx ini adalah rate perubahannya, tingkat perubahannya, dikali dengan delta x-nya. Dan ini juga tingkat perubahannya dikalikan dengan delta y. Jadi kalau kita gabungkan, ya kedua efeknya itu dibersamakan, maka kedua efeknya tersebut akan bergabung dan seperti terakumulasi. Oke. Misalnya kalau kita memiliki tadi fungsi z sama dengan fxy, maka kita tahu bahwa fx fy adalah slopes dari atau kemiringan dari dua tangent lines, ya, kemiringannya dari f terhadap x begitu itu satu garis, terhadap y itu satu garis. Nah, kita mungkin perlu ingat lagi apa yang dimaksud dengan slopes dan apa yang dimaksud dengan tangent line. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Ya, ini sebagai ilustrasi, misalnya kita memiliki fungsi x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x plus 3, maka turunannya adalah ini ya, 3x kuadrat min 8x plus 2. Nah, pada titik misalnya x sama dengan 2,1, maka kita lihat tangent line-nya atau garis singgungnya adalah seperti ini. Ya. Nah, di 6,7 garis singgungnya seperti ini. Di x sama dengan min 2,6, di 0 seperti ini ya. Oke, 0 misalnya seperti ini. Di 3 coba seperti ini. Di 4 seperti ini. Di 10 misalnya seperti ini. Di min 4 seperti ini. Ini adalah kemiringan. Ini adalah ketika x-nya berapa kemiringannya, nilai kemiringannya. Nah, nilai kemiringannya adalah kita bisa tampilkan begitu ya. Yaitu di sini. Oke, nah ini secara animasi kita lihat kemiringannya terus berubah. Oke. Ya. Oke, ya itu adalah bentuk ilustrasi ya, tangent line. Nanti terhadap x ada tangent line-nya, terhadap y ada tangent line-nya. Oke, maka kalau kita lihat ya, jika delta f per delta x x0 y0 sama dengan a, maka garis pertama itu adalah z sama dengan z0 ditambah a dikali x min x0. Kita mungkin perlu ingat ya, pelajaran 1 SMA dulu, bahwa ada rumus y1 min y0. Ya, kita ingin mencari persamaan garis begitu ya. Sama dengan m dikali x min x1 min x0 ya.
Ya, ini sebenarnya mirip saja ya. Ini kan kalau dipindah ruas sama dengan apa? Sama dengan Y1 itu sama dengan Y0 ditambah M dikali dengan dan seterusnya ini X1 min X0. Jadi seperti ini ya, mirip. Jadi kalau kita turunkan terhadap, misalnya jika kita turunkan terhadap X dan hasilnya A, dan Y-nya berarti kita, karena turunkan terhadap X, maka Y-nya itu kita buat fix. Karena di titik X0, Y0, maka persamaan garisnya itu adalah Z sama dengan Z0 ditambah A. Ya, mirip seperti ini gradiennya, kemiringannya, dikali X min X0. Dan jika kalau kita turunkan terhadap Y, yang mana misalnya turunannya ternyata adalah B, maka garis yang kedua itu adalah Z sama dengan Z0 ditambah B Y min Y0 per X sama dengan maukan per ketika X nya kita konstankan sama dengan X0. Jadi sama ya, seperti ini. Jadi ada dua garis, ada garis X dan ada garis pertama L1 dan L2. Dan kalau kita gabung akhirnya menjadi sebuah bidang seperti itu ya. Oke. Nah, ilustrasinya seperti apa? Nah, kita coba lihat. Ilustrasinya adalah misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya. Nah, ini seperti ini. Misalnya ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z ya. Nah, ini adalah kita bisa melihat ini bidang ini adalah tangent plane-nya. Jadi kalau yang sebelumnya ini adalah garis singgung ya. Maka kalau ini adalah bidang singgung. Jadi ada bidang, lalu di sini ada sebuah kurva begitu, ada persamaan dalam bidang 3 dalam 3 dimensi seperti ini, lalu kita bisa membuat sebuah bidang singgungnya. Dan ini kita bisa katakan ini adalah L1 dan ini adalah L2. Begitu ya, seperti tadi kita ilustrasikan. Ini adalah L1-nya, ini adalah L2. Begitu. Nah, kadang kita membutuhkan berapa nilai, berapa persamaan ini begitu. Dan kalau kita bisa animasikan, kalau kita jalan, ini sin X ya, misalnya sin X plus Y, misalnya begitu. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu kita jalankan animasinya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, dia akan terus berubah. Ini memang untuk memudahkan supaya gambarnya tidak bergeser, adalah seperti ini bidangnya yang bergerak. Tapi sebenarnya yang bergerak itu kan bukan grafik sin X, sin X plus cos X-nya, sin X plus Y-nya ya. Sebenarnya yang bergerak adalah sama dengan si bidang singgungnya ini. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Jadi kita bisa menganggap bidang singgung itu seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di atas sebuah lautan, dan lautannya yang berombak seperti ini. Nah, ombaknya bisa bermacam-macam. Kita bisa buat persamaannya misalnya berubah menjadi kita matikan dulu. Misalnya ini sama dengan X kuadrat gitu ya, misalnya plus Y gitu misalnya. Oke. Nah, ini juga, ini bentuk ombaknya jadi seperti ini. Dan nanti dia bisa bergerak ya. Si bidang singgungnya adalah yang garis biru ini. Dan lalu dia bisa bergerak lagi. Oke, seperti itu ya. Ya, ini animasinya memang tidak sesuai tidak mungkin tidak sempurna sekali ya, tapi sudah sangat bagus sebenarnya, menggambarkan bagaimana bidang singgung terhadap sebuah persamaan fxy. Oke, kembali ke sini. Ya, jadi L1 L2 adalah tanggen terhadap grafik Z tadi ya, fxy, dan keduanya akan membentuk sebuah plane ya. Z sama dengan Z0 ditambah A X min X0 plus B Y min Y0. Dan approximation formula dari approximation formula tadi, bahwa F ini dekat terhadap tangent plane ya.
grafik F ini dekat, close to its tangent plane, dekat terhadap ya mungkin hampir berhimpit seperti itu ya. Nah, kalau misalnya X-nya itu sama dengan X0, apa yang terjadi? Maka ini jadi 0 kan? Maka persamaannya kembali seperti ke yang ini. Kembali ke yang persamaan L2. Kebalikannya, kalau misalnya kebalikannya kalau misalnya ternyata Y-nya yang 0, maka Y0 kurang Y0, 0 kali B jadi 0, maka tersisa persamaan ini, dan ini kembali ke L1. Begitu ya. Oke, nah ini berarti sebuah gambaran ya, bagaimana kita bisa mencoba mencari tangent plane begitu dari sebuah persamaan fx y seperti itu. Oke. Dan tadi kembali ke sini kita lihat, kita animasi bisa kita stop sebenarnya. Nah, ya. Jadi ini kita ini adalah tangent plane-nya ya, dan ini adalah L1, ini adalah L2-nya. Dan keduanya akan membentuk sebuah persamaan bidang seperti itu.